Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah. Yang kami hormati Bapak atau Ibu yang mewakili dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara, dan kami hormati Muspika Kecamatan Hamparan Perak, yaitu Bapak Dan Ramil 11 Hamparan Perak, Bapak Kapolsek Hamparan Perak yang diwakili oleh Bapak Wakapolsek, Bapak Ibu Kepala Desa yang berhadir, ada 6 desa Pak ya, 6 desa, jadi 6 kepala desa, dan juga warga ataupun perangkat yang dibawa oleh Bapak Ibu yang dibawa oleh kepala desa masing-masing. Juga yang kami hormati Bapak Ibu dari penyelenggara PT Wahana Alam Lestari yang kiranya menjadi pelaksana untuk kegiatan ini. Sebelumnya mohon maaf dari Bapak Camat tidak dapat membuka acara hari ini, diwakilkan oleh saya Kasih Transit, dikarenakan tadi pagi jam 6 pagi ada perintah dari Pak Bupati harus kumpul seluruh camat sedeli Sedang. Jadi jam 7 tadi Pak Camat berangkat. Jadi beliau pesan pada saya agar menyampaikan mohon maaf karena semalam sore beliau komitmen beliau yang membuka acara, tapi ternyata ada perintah mendesak, jadi beliau wakilkan kepada saya. Sekali lagi Bapak juga berpesan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang berhadir, juga kepada PT Wahana Alam Lestari yang sudah menyelenggarakan sosialisasi publik ini, dimana kiranya nanti sosialisasi ini bisalah menjadi titik temu atau kesepakatan ataupun adalah manfaatnya bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, di mana sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan, keselamatan, taufik dan hidayahnya, serta tetap dalam perlindungannya. Yang pertama, saya menyampaikan permohonan maaf dari Ibu Kepala Dinas, di mana Ibu Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara saat ini lagi melaksanakan umroh. Jadi saya selaku Sekretaris Tim Teknis Komisi Penilaian AMDAL Provinsi Sumatera Utara yang ditugaskan untuk menghadiri konsultasi publik ini. Jadi tunggu ya, satu lagi saya kelupaan nih. Yang saya hormati Bapak Camat Hamparan Perak, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kasih Transit. Yang saya hormati Bapak Wakapolsek ya Pak dari Hamparan Perak. Yang saya hormati Bapak Dan Ramil 11 Hamparan Perak. Oh 12. Yang saya hormati seluruh kepala desa yang berada di Hamparan Perak, tokoh masyarakat, tokoh pemuka agama, tokoh adat, dan satu lagi yang tidak lupa yaitu pemerakasa kegiatan dan konsultan. Di sini PT Jasa Tirta dan konsultan di sebelah kanan saya ini Ibu Mega, sudah tidak asing lagi di tempat kami. Jadi gini, berdasarkan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja beserta peraturannya, sekarang setiap rencana usaha dan atau kegiatan itu diwajibkan untuk melakukan konsultasi publik. Jadi konsultasi publik itu bertujuan untuk menginformasikan kepada masyarakat terhadap rencana kegiatan yang dilakukan oleh pemrakarsa. Dalam hal ini PT Jasa Tirta Luhur ya Pak, PT Jasa Tirta Luhur ini berencana akan membangun intake dan pipanisasi yang dialirkan ke kawasan industri ya, ke kawasan industri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Wahana Alam Lestari juga, yang saya hormati Bapak Kapolsek yang saat diwakili oleh Pak Waka,
yang terhormat Bapak Kades beserta jajaran, di sini saya anggap jajaran Pak Karena membawa rombongan masyarakatnya Pak ya. Bapak Camat beserta jajaran. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di dalam rapat kecamatan ini dalam keadaan sehat walafiat. Kami selaku aparat keamanan baik dari Ponamon maupun Polsek mengharapkan dengan adanya pembangunan ini mohon janganlah menimbulkan konflik atau gesekan baik itu dari masyarakat ataupun dari pihak yang lainnya. Mengingat masalah keamanan di tahun ini sangat disorot oleh seluruh pimpinan kita yang di atas. Yang berikutnya yang paling penting Pak, mohon dapatnya juga warga-warga kita yang dilalui oleh pembangunan tersebut, mohon dapatnya lah bisa direbut sehingga warga-warga kita yang memerlukan pekerjaan bisa ikut turut andil dalam pembangunan tersebut, sehingga hal tersebut juga akan membantu ekonomi oleh masyarakat yang terdampak oleh pembangunan yang akan dilaksanakan. Saya rasa itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mungkin dari Pak Kapolsek juga akan menambahkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang paling utama adalah marilah kita selalu menjadikan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena seperti diberikan kekuatan kesehatan bisa mengikuti acara yang dilaksanakan pada hari ini, yaitu acara konsultasi dari pihak proyek kepada masyarakat dan kepala desa sekalian. Yang kami hormati Bapak dari Dinas Lingkungan Hidup dan dari konsultan Bapak dan Pamil, Bapak Camat Kumparan Perak ataupun yang mewakili. Pertama saya ingin menyampaikan bahwa seyogianya Polsek Kumparan Perak yang akan berhadir, namun karena sesuatu urusan dinas Polres, beliau mewakilkan kepada saya selaku Kapolsek. Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan acara kita hari ini, yaitu konsultasi hubungan dengan adanya proyek pembangunan pipa dari KIL hingga sampai ke Bindi. Semua itu proyeknya saya rasa suatu proyek yang besar yang berdampak banyak dampaknya kepada masyarakat. Di sini jadi kami dari pihak keamanan berharap segala sesuatunya agar dilaksanakan dengan koordinasi yang baik, tidak akan menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan jangan menjadikan kesempatan pula bagi para oknum yang ingin mementingkan diri sendiri. Dalam arti kata koordinasi yang seutuhnya, jangan ada yang merasa dirugikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang paling utama marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, mana kiranya masih memberikan karunia yang kepada kita semua, sehingga sama-sama kiranya kita dapat berhadir di tempat yang berbahagia ini. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Nama saya Sugito, Pak Kepala Desa Tanah Mulu 1. Yang mana dalam hal ini tentu kami ucapkan terima kasih atas undangan yang disampaikan. Kalau kita lihat di sini
eh, area atau wilayah yang akan dilaksanakan kegiatan saluran air dari APIPA. Kami berbatasan dengan Binjai Pak, desa kami, yaitu wilayah Jalan Megawati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari PT ini adalah selaku kontraktor pelaksana dari PT Jasa Tirta yang akan melaksanakan pembangunan ini di sini. Boleh minta tepuk tangannya Bapak? Boleh minta tepuk tangannya lebih banyak lagi kepada Bapak-Bapak yang di depan? Lama sekali. 1 jam lagi kita makan depan. Baik, selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Camat Amparan Perak yang diwakili oleh Kasih Teranti, Bapak Fahmi Rasid, STMSI dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara, dari Bapak Kapolsek, Bapak Denramil 12, Bapak dari Pemberasa yang diwakili oleh Bapak Patah, Bapak Kades, Bapak tokoh masyarakat, tokoh adat yang kami muliakan. Izinkan saya memperkenalkan diri saya, Bapak. Tak kenal maka tak sayang, ya kan? Nama saya kebetulan Mega. Saya dipercayakan oleh Pemberasa kegiatan untuk menyusun dokumen AMDAL rencana pembangunan sistem penyediaan air olahan. Jadi kalau ada istilah yang mungkin saya sampaikan terlampau teknis, silakan Pak bertanya langsung daripada waktu kita yang 10 menit terbuang dengan percuma karena ketidaktahuan kita. Oke, saya lanjut Pak. Untuk pemelaksana kegiatan adalah PT Jasa Tirta Luhur Pak, dengan rencana pembangunan pipa yang akan direncanakan panjangnya kurang lebih 37.759 meter atau kurang lebih 37 km. Untuk kegiatan ini dibagi atas 3 zona. Ada zona 1 yaitu mulai dari Jalan Gunung Sinabung sampai Megawati. Ada 2 zona mulai dari Jalan Megawati sampai Jalan Veteran Pasar 9. Kemudian zona yang ketiga adalah Jalan Veteran area Green Kim. Jadi untuk zona 1 ini perbatasan dan dilintasi melalui Kelurahan Bandar Sinebak, Binjai Barat, Kelurahan Sukamaju, Binjai Barat, Desa Jati, Kebun Tanjung Jati, Kabupaten Langkat, Kelurahan Payaroba, Binjai Barat, kemudian ada Kelurahan Damai, Binjai Barat, Kelurahan Jatikara. Ini mungkin lokasi yang berada di Binjai. Besok rencananya kita akan melakukan konsultasi publik lagi untuk daerah ini. Kemudian untuk zona 2 ini mungkin adalah kebanyakan Bapak Ibu yang berada di sini ya. Ini berada di Desa Tandem, kemudian Kebun Semayang, Kebun Helvetia, kemudian Kebun Helvetia Desa Manunggal. Kemudian ini zona 3 ada di Jalan Yasudarsa sampai Kim. Ini rencana pipa yang 37 kilo yang akan direncanakan dibangun mulai dari inletnya itu mulai dari Gunung Sinabung sampai kepada kawasan Kim. Ini adalah lokasi yang umumnya adalah daerah pelintasan daerah Bapak Ibu saat ini. Apa itu dokumen AMDAL? Nah, berdasarkan Permen LH 04, Permen LH itu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 4 tahun 2021, untuk kegiatan ini adalah kegiatan wajib AMDAL. AMDAL itu adalah analisa mengenai dampak lingkungan. Nah, setiap pembangunan ada yang berdampak positif, ada yang berdampak negatif. Pasti itu, Pak. Nah, itulah tujuan kenapa dokumen lingkungan hidup ini, AMDAL ini disusun, supaya nanti dampak positifnya dapat ditingkatkan, dampak negatifnya dapat diminimalkan. Karena dia dokumen hukum, maka kami menyusunnya sesuai dengan peraturan regulasi yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang perlindungan pengelola lingkungan hidup. Kemudian ada Undang-Undang Cipta Kerja dan turunannya nomor 6 tahun 2023. Kemudian ada Permen 04 tahun 2021 tentang jenis usaha wajib AMDAL, UKLPL ataupun SPPL.
Kemudian ada PP 05 tahun 2021 tentang perizinan berusaha berbasis risiko, dan kemudian ada Permen LH 05 tahun 2021 tentang persetujuan teknis dan SEO. Itulah dasar kami ketika kami menyusun dokumen AMDAL. Karena dokumen AMDAL ini selain dia dokumen hukum, maka dia disebut juga sebagai dokumen ilmiah. Nah, waktu kami menyusun dokumen AMDAL, ada beberapa aspek lingkungan yang harus kami kaji di dalam dokumen AMDAL. Yang pertama adalah aspek fisik, kimia, biologi, sosial ekonomi, sosial budaya, dan kesehatan masyarakat. Nah, di dalam komponen fisik kimia yang akan kami kaji adalah bagaimana peningkatan kualitas udara, bagaimana peningkatan kemisingan, bagaimana timbulan limbah cair, bagaimana timbulan limbah sampah, limbah padat, kemudian bagaimana timbulan limbah B3. Nah, untuk sosial ekonomi budaya, bagaimana jumlah perikutan tenaga kerja lokal misalnya, atau bagaimana persepsi masyarakat terhadap rencana kegiatan. Nah, untuk faktor biologi, bagaimana flora fauna yang ada di lokasi kegiatan. Misalnya, kalau ada pembangunan misalnya, setiap pembangunan yang dulunya dia tanah kosong, yang dulunya dia ada rumput, ketika ada pembangunan maka menjadi tanah kosong misalnya seperti itu. Nah, kalau ada tanah kosong berarti tumbuhan yang ada di atas tanah tadi itu kan sudah habis tuh. Nah, itu juga akan dianalisa di dalam dokumen AMDAL. Dokumen AMDAL itu ada 3 ya Bapak ya. AMDAL ada 3 AMDAL. Yang pertama adalah dokumen kerangka acuan. Yang kedua adalah dokumen andalnya analisa dampak lingkungan. Yang ketiga adalah RKLRPL, rencana pengelolaan dan rencana pemantauan lingkungan. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar istilah 3 ini. Nah, Bapak Ibu dilibatkan di dalam proses penyusunan dokumen AMDAL ada 2 kali. Yang pertama adalah di dalam proses penyusunan sebelum penyusunan dokumen kerangka acuan, yaitu inilah yang kita lakukan di dalam proses pengumpulan saran tanggapan masyarakat di konsultasi publik. Yang kedua adalah nanti waktu sidang komisi di sini Bapak Ibu, nanti ada surat dari Pak Fahmi dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang seperti sudah disebutkan beliau setelah rapat ini. Ada beberapa keterwakilan masyarakat yang dapat memberikan saran tanggapan ketika sidang komisi. Nah, di dalam saran tanggapan Bapak inilah akan ditentukan apakah rencana pembangunan SPO ini, sistem penyediaan air olahan ini layak secara lingkungan atau tidak layak secara lingkungan. Kalau dia layak secara lingkungan, maka SKKLH-nya akan diterbitkan oleh Bapak Gubernur Provinsi Sumatera Utara. Nah, di dalam proses penyusunan dokumen AMDAL, pelibatan masyarakat itu dilakukan melalui 2 tahap, melalui dari pengumuman koran, konsultasi publik. Nah, pengumuman koran itu sudah kami sampaikan di koran Tribun sebelumnya. Setelah itu kami baru bisa melakukan penyusunan dokumen kerangka acuan AMDAL. Di dalam penyampaian saran tanggapan tadi itu bisa disampaikan ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara, kemudian Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan, kemudian Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang, dan ke lokasi alamat Pemberakasan sendiri. Semua alamatnya itu ada kami sampaikan di dalam koran Tribun pada tanggal 14 Desember 2023. Di dalam penyusunan dokumen AMDAL, tidak semua masyarakat walaupun dia berada di Kecamatan Hamparan Perak yang diundang. Yang diundang ada 3 kriteria masyarakat yang diundang di dalam penyusunan dokumen AMDAL. Yang pertama syaratnya adalah masyarakat yang memang betul-betul berada di lokasi perlintasan jalan rencana pembangunan SPO. Yang kedua adalah masyarakat yang berada berbatasan langsung dengan rencana pembangunan pipa. Yang ketiga adalah LSM. Tapi tidak semua LSM yang berada di Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Hamparan Perak diundang. LSM yang diundang adalah LSM yang selama ini berperan aktif di dalam membantu pembangunan khususnya di Kecamatan Hamparan Perak. Demikian Pak, Bu, singkat pas 10 menit ya Pak ya, nggak lebih ya.
Jadi demikian paparan singkat saya. Kami mohon Bapak Ibu sekalian memberikan saran tanggapan kepada rencana pembangunan ini, dan kami mohon dibantu oleh Bapak Kasih Terantip atau Bapak Moderator 2 sesi, 1 sesi 3 pertanyaan. Jadi kalau boleh pertanyaan yang sama dengan maksud yang sama supaya menghemat waktu, tidak diulangi kembali di pertanyaan selanjutnya. Demikian, terima kasih. Mohon tepuk tangannya sekalian buat saya. Oke, terima kasih. Kami kembalikan ke Bapak Moderator.